warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Nuzila Hidayati, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 1 Talun, Kabupaten Blitar. Salam guru penggerak. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang tugas kami, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan tugas saya melalui 3 pertanyaan tersebut di bawah ini. Yang pertama yaitu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Kemudian yang ketiga, apa yang akan segera dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid sebelum saya mempelajari modul 1.1 yang pertama yaitu anak terlahir seperti kertas kosong berwarna putih. Artinya saya percaya bahwa anak bisa diciptakan atau dibentuk sesuai dengan keinginan guru. Yang kedua, pembelajaran hendaknya berpusat pada guru atau teacher center dengan lebih banyak ceramah di kelas. Selama ini dalam pembelajaran saya terlalu banyak berceramah. Siswa hanya pasif, duduk diam dan mendengarkan. Yang ketiga, pembelajaran lebih fokus pada ranah kognitif murid dengan mengacu pada ketercapaian materi dan ketuntasan KKM. Saya sebagai guru lupa bahwa pendidikan tidak hanya memberi pengetahuan saja, tetapi juga membentuk budi pekerti murid. Yang keempat, metode dan model pembelajaran monoton dan cenderung membosankan. Sebagai guru, saya kurang mengembangkan kompetensi saya untuk memberikan pelajaran yang lebih bervariasi. Saya lupa untuk meminta umpan balik kepada murid terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan. Kemudian yang kelima, memarahi dan menghukum anak ketika melakukan kesalahan. Ini sering saya lakukan ketika anak melakukan kesalahan atau tidak mengerjakan tugas. Saya cenderung sering memarahi dan menghukum mereka. Kemudian yang kelima, kurang memperhatikan karakteristik murid. Saya cenderung menyamaratakan murid dan tidak memperhatikan bakat dan minat mereka. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini yaitu yang pertama, anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas kita adalah menuntun murid untuk menebalkan garis samar-samarnya agar dapat memperbaiki lakunya. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Dengan melibatkan murid dalam merancang pembelajaran, maka diharapkan murid semakin aktif dan bisa menemukan pengalamannya dari hasil belajar. Yang ketiga, pembelajaran tidak berfokus pada materi, tetapi juga fokus pada pendidikan budi pekerti. Karena dengan adanya budi pekerti yang baik, maka akan mendorong murid untuk memiliki kesadaran diri yang tinggi dan utuh untuk kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Kemudian yang keempat, menuntun dan mengarahkan siswa dengan cara positif ketika siswa melakukan kesalahan. Bukan memarahi, tapi kita akan menuntun supaya anak itu menyadari kesalahannya dan mencari metode atau cara bagaimana supaya kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Kemudian yang kelima, mencoba metode dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengacu pada kodrat alam dan kodrat zaman. Diharapkan pembelajaran akan semakin menyenangkan untuk murid sehingga mereka bisa nyaman untuk belajar sesuai dengan kekuatan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran sistem AMONG atau pendidikan yang menuntut, bukan menuntut. Kemudian merancang pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif murid sehingga diharapkan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kontekstual dengan memperhatikan kearifan lokal dan berbasis teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keempat, menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengutamakan pendidikan budi pekerti untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang harus saya terapkan di kelas atau di sekolah yaitu yang pertama, pendidikan adalah menuntun murid sesuai dengan kekuatan kodratnya agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua,
Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan kepada murid saja, tetapi juga menanamkan budi pekerti. Kemudian yang ketiga, pendidikan sejatinya menghamba kepada murid. Artinya, segala yang kita lakukan adalah untuk kepentingan murid. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah melihat tayangan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.